Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di pembelajaran tema, yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Di subtema 1 dan di pembelajaran 1 dan 2. Kita masuk ke pembelajaran 1 dulu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Negara Indonesia adalah negara yang subur makmur, sehingga banyak rempah-rempah yang dihasilkan. Contohnya adalah cengkeh. Cengkeh adalah rempah-rempah yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga bangsa-bangsa Eropa mencari rempah-rempah, termasuk mencari ke Indonesia. Mengapa demikian? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi, sehingga melakukan penjajahan ke berbagai negara. Yang kedua adalah seberapa tinggi ekonomi rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa. Agar rempah-rempah semahal emas, masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Yang ketiga adalah apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, yaitu menyebabkan bangsa Eropa kesulitan mencari rempah-rempah. Oleh karena itu mereka melakukan penjajahan di berbagai daerah untuk mencari negara yang akan kaya rempah. Lalu apa manfaat buah cengkeh? Yaitu sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Yang kedua, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Yang ketiga adalah minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan perairan samudera. Kedatangan orang-orang Eropa mula-mula disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera, yaitu ada Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511, Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521, dan juga ada Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor pendorong penjelajahan samudra yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa disingkat menjadi iptek. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar abad 15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal, harga rempah-rempah semahal emas, sehingga banyak dibutuhkan untuk menjadi obat-obatan dan bumbu masak. Lalu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus adalah untuk menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Terus mereka yang dianggap suci. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila semakin banyak tanah jajahan, negara tersebut telah termasuk negara yang jaya atau glory. Dan adanya anggapan ini, maka berlomba-lomba negara-negara di Eropa untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu contohnya dikembangkan dalam teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera, atau ditemukan misi untuk persenjataan sehingga melindungi dari penjajah, atau ditemukannya kompas. Lalu siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa-bangsa yang ada di Eropa.
Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan Indonesia yang menguasai negara penghasil rempah tentunya? Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Yaitu pada tahun 1511. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Yaitu pertama mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan yang terakhir adalah untuk melakukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Yaitu masyarakat sangat menderita. Sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat contohnya adalah batu, kayu, dan bata. Sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan volume tetap. Dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Contohnya dipanaskan atau benda cair. Benda cair contohnya ada air, minyak, dan madu. Sifat benda cair adalah bentuk sesuai wadahnya, volume benda cair tetap, mengalir ke tempat yang lebih rendah, permukaan benda cair yang tenang selalu datar, dapat melarutkan benda, dapat meresap melalui celah-celah kecil, menekan ke segala arah. Itu sifat benda cair. Lalu benda gas. Benda gas contohnya ada balon udara, ada asap, dan juga ada air yang menguap. Oke, kita masuk ke pembelajaran 2 ya teman-teman. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Thomas memulai kebijakannya atau membuat kebijakan. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Faktor-faktor kegagalan sistem pajak tanah. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pembentukan VOC. Tujuan VOC di Indonesia adalah faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels. Yang pertama adalah Daendels menerapkan sistem gereja paksa atau Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain adalah kalian masih ingat dengan perubahan wujud benda atau wujud benda? Yang pertama adalah membeku, menguap, menyublim, mencair, mengembun, dan mengkristal. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang panas atau dingin.
Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke freezer atau ke kulkas. Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya es batu yang dibiarkan di udara. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi panas. Contohnya adalah air yang dipanaskan. Mari kita bernyanyi. Ayo bernyanyi. Rayuan Polong Kelapa. Ini adalah lagu wajib ya teman-teman. Nah, lagu wajib itu adalah. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.